Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sahabat dakwah dimanapun Anda saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir untuk menyaksikan tausiah agama yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 218 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya ada beberapa kategori orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, innal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu siapa? Dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Bergetar di sini maksudnya adalah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, apabila seorang hamba Allah mendengarkan seruan atau panggilan azan, karena rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memenuhi daripada panggilan azan tersebut untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambahlah imannya. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, orang beriman itu adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setelah dia bekerja, berusaha, berikhtiar, maka dia tidak lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah jika orang-orang yang beriman itu senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina hajaru, yaitu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja melaksanakan pergantian tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram. Maka dengan pergantian tahun baru Islam ini kita semangat untuk berhijrah. Berhijrah di sini maksudnya adalah suatu peralihan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena kata Nabi, orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah wajahadu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjihad itu adalah orang-orang yang senantiasa
berjuang, bersemangat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh orang-orang yang berjihad itu adalah orang-orang yang berperang membela agama, wafat mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah jihad yang tertinggi. Namun, jihad tidak sebatas itu saja. Termasuklah seorang suami yang mencari nafkah bagi anak istrinya dengan rezeki yang halal. Itu juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang istiqomah selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi baitihi fi talabi ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya guna untuk menuntut ilmu, mempelajari satu bab ilmu, maka dihitunglah pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti dia kembali pulang lagi ke rumahnya. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu istiqomah hadir dalam majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis taklim. Maka orang seperti juga dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang Habib yang bernama Habib Ali bin Zainal mengatakan, orang-orang yang akan menyesal nanti di akhirat kelak adalah yaitu mereka yang banyak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis taklim, namun orang tersebut tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam majelis-majelis taklim. Dia memiliki kendaraan, dia memiliki kesehatan, memiliki kekuatan untuk bisa hadir, tapi dia tidak mau untuk hadir di majelis taklim tersebut. Maka ini termasuk daripada orang-orang yang nanti merugi, kata Habib Ali bin Zainal Abidin, di akhirat kelak nanti. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk meraih dan menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadi menurut Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 218 ada 3 cirinya, yaitu yang pertama, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau berhijrah, dan orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian proses singkat ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kiranya bermanfaat. Afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.